Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang sering disebut dengan politik fiskal atau fiskal policy bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah di bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Pengertian kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Berikut adalah pengertian kebijakan fiskal menurut para ahli. Menurut Sadono Soekerno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Sedangkan menurut Nopirin PhD, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan pemerintah agregat. Berdasarkan dari beberapa teori pendapatan yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan suatu negara, mengarahkan kondisi perekonomian menjadi yang lebih baik, yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Tujuan kebijakan fiskal sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan laju investasi. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Yang keempat, untuk menanggulangi inflasi. Yang kelima, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Nah, materi selanjutnya adalah kategori kebijakan fiskal. Kategori kebijakan fiskal dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf B. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Hal ini disebut tax reform atau pembaharuan pajak. Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat seperti meningkatnya pendapatan. Yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah, tetapi sebenarnya pembayaran transfer tidak masuk dalam komponen di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian suatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jauh dari barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga namun tidak mencerminkan produksi perekonomian karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa. Pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Yang kedua, pendekatan anggaran terkendali. Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Yang ketiga, stabilitas anggaran. Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Yang terakhir, pendekatan anggaran belanja berimbang. Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sangat besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang. Peran kebijakan fiskal dalam perekonomian. Peran kebijakan fiskal dalam perekonomian menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkatkan lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Dengan ini diharapkan bahwa adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti banyaknya pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus-menerus defisit, dan sebagainya. Untuk meningkatkan tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut. Dan yang terakhir adalah hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter. Mula-mula kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter, yaitu dengan pengetatan jumlah kredit atau dengan memperlonggar perkreditan yang diberikan oleh bank-bank umum. Untuk itu biasanya bank sentral sangat berperan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah-ubah tingkat bunga dan hedging ataupun kembali atau menjadi surat berharga. Dalam masa depresi, bank sentral menambah jumlah uang beredar dengan politik pasar terbuka, yaitu dengan membeli obligasi negara, yang selanjutnya dapat menekan tingkat bunga dan memperbesar daging bank-bank umum, sehingga bank-bank umum dapat memperluas pembelian kreditnya lagi. Dengan demikian, maka investasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan terobati. Sebaliknya, bila perekonomian mengalami inflasi, pengeluaran investasi dan konsumsi akan dikekang dengan politik pasar terbuka lewat penjualan obligasi negara, sehingga ini menyerap uang yang beredar dan akan mengurangi daging bank-bank itu, dan jumlah uang beredar akan turun. Oleh karena itu, kombinasi antara kedua kebijakan tersebut perlu dan bahkan seringkali masih diperlukan tindakan-tindakan langsung guna menanggulangi inflasi dan deflasi yang sudah gawat, seperti politik harga, pengawasan harga, penjahatan, dan sebagainya. Terima kasih.